saya ikut daurah pengajian pada saat puasa. Jadi terjadi seperti itu. Kadang dia angin aja tapi pedas. Nah, jadi itu harus umur-umur. Kadang-kadang dia bukan karena apa? Masuk angin, ada juga kekenyangan. Tapi yang dilarang, yang menggelapkan hati itu adalah syaba'an min ghairi mubalah. Artinya kita makan tidak peduli isi perut itu, yang penting enaknya saja. Tidak peduli nanti kalau kenyangnya gimana. Karena kita nggak mikirin, waktu kita makan itu memang belum ada rasa kenyangnya, tapi nggak kita ukur. Begitu masuk minuman, zup, langsung penuh. Karena kan ada sepertiga dari usus itu makan, sepertiganya minum, lainnya kosong, supaya sehat. Banyaknya penyakit kan karena kepenuhan. Tidak ada ruang lagi, tidak ada ruang oksigen lagi di situ. Maka sering kalau yang kita periksa orang yang sakit lambung pun itu disebabkan awalnya kekenyangan, banyaknya kenyang, bukan karena nggak teratur makan. Kalau dibilang nggak teratur makan, saya contohnya satu, saya nggak pernah teratur makan. Dalam satu minggu entah macam-macam, setiap hari berbeda waktu makan. Nggak ada yang tepat waktu makan sesuai dengan waktu yang dia pakai. Tapi yang penting di situ jangan kekenyangan. Karena ruang dari lambung itu tadi, usus itu nggak ada penuh, oksigennya nggak ada. Itu satu yang menggelapkan hati. Yang kedua, sohbatul zalimin, berteman dengan orang-orang yang zalim. Al-mutajawizina 'anil haqqi ilal batil, orang-orang yang melampaui dari yang hak kepada yang batil. Artinya jangan menemani jangan berteman dengan orang-orang yang berbuat kezaliman, berbuat yang hal-hal yang batil. Boleh nggak kita berteman dengan mereka? Boleh, asalkan kita memberikan pengaruh kepada mereka sehingga mereka terbawa kepada yang hak. Tapi yang jadi masalah, kita ingin membawa, kita yang terbawa. Itu yang jadi masalah. Kalau kita yakin, kita kuat, kita bertahan, boleh. Tapi kita kebanyakan orang berteman dengan orang yang zalim, dia ikut zalim, dia ikut menipu. Inilah satu. Yang kedua yang membuat hati itu semakin gelap. Sementara kita mau menerangi hati kita, mau menerangi qalbi kita, supaya penuh dengan cahaya, sehingga mudah menerima kebenaran, asik dalam beribadah, rindu kepada Allah. Ketika mengucapkan takbir dalam sholat, tidak ada lagi pikiran yang lain kecuali itu menjadi obat rasa rindu kita kepada Allah. Sebenarnya untuk melepas rindu kepada Allah itu adalah dengan terangnya hati. Ketika takbir kita ingat Allah. Ketika setiap gerakan yang kita lakukan dalam sholat itu ada yang kita ingat Allah, dan kita rasa Allah itu kita itu ada dalam tatapan Allah, itulah pelepas rindu yang sebenarnya. Enak, nikmat. Dan ada pengaruhnya. Kita duduk di majelis-majelis, aturannya awalnya kita malas dalam berzikir, akhirnya ada dorongan yang kuat untuk berzikir. Apalagi kawan-kawan kita itu sibuk dalam berzikir, kita pun terdorong. Tapi kalau kawan-kawan kita itu malas beribadah, malas berzikir, kita pun akan terbawa kepada sifat kemalasan itu tadi. Sama dengan kalau kita duduk dengan orang-orang yang tidak tepat waktu sholat, maka kita nggak ikut tepat waktu sholat. Azan dia ikut, kita ikuti mereka. Tapi kalau ada orang yang tepat waktu sholat, bagaimanapun keadaannya, waktu ceritanya serius sekali, bapak kali, enak kali cerita dalam berteman itu, begitu azan dia bergerak, nanti kita akan enak kali ya, kita pun akan terbawa. Ada dakwah bil hal di sana. Maka dekati, temani orang-orang yang soleh,
Apalagi kita dari masih dalam suasana perubahan, ingin menjadi orang yang lebih baik, orang yang baik, maka dekati orang yang baik. Kalau kita dekati orang yang menyanyiakan waktunya, kita juga ikut menyanyiakan waktu. Makanya kadang-kadang ada baiknya kita berteman dengan orang-orang Wahabi dalam bentuk sholatnya, karena dia azan pergi di sholat, nggak menunda-nunda. Kalau kita ini bentar lagi, sebentar, tenang, nanti kita jamaah sama-sama. Ya, itulah setan tuh. Nanti kita jamaah sama-sama. Yang penting kan jamaah. Kita nggak melihat lagi awal waktunya. As-sholatu fi awal waktu. Sholat di awal waktu. Jadi supaya tidak lagi menekan dan semakin bertambah gelapnya hati kita, jangan lagi melakukan ini. Yang pertama tadi, perut terlalu sering kenyang. Cobalah, kenyangnya boleh, tapi jangan kenyangan, sehingga beratnya lagi terlagi dah. Sehingga seringkali muncul alasan, belum lagi turun nasi udah mau pisah. Dan tenang, taunya Allah itu katanya pula lagi. Itu yang banyak. Karena ada kawan saya begitu. Udah tenang aja, taunya Allah kita kenyang. Itu bahaya. Jadi ucapan-ucapan seperti itu pun bisa membahayakan diri kita. Yang ketiga, wa nisyanud dzunubil madiyah, melupakan dosa-dosa kita yang lalu. Artinya, kalau kita melupakan dosa-dosa kita, itu menunjukkan seolah kita tidak menyesal dengan perbuatan dosa itu. Maka mengingat dosa itu sangat baik supaya kita tidak lagi melakukannya dan muncul rasa penyesalan yang tinggi. Karena melupakan dosa itu menggelapkan hati. Karena nanti kita akan sepele dengan dosa itu, kita akan mengulang perbuatan itu kembali. Jadi kita harus merasakan efek daripada perbuatan dosa itu. Bohong saja, kasratul kalam, memperbanyak kata-kata, banyak kata-kata aja, itu penuh dengan penyesalan. Hilang marwah kita kalau terlalu banyak cakap. Salah cakap, kok aku bilang kata dia, karena salah cakap di situ. Itu dosa. Maka kalau kita sudah menyadari banyak cakap itu akan melahirkan kebohongan dan akan menghilangkan mur'a atau marwah kita, maka sedikitkan. Janganlah mengulangi dosa itu lagi, karena akan lebih hina lagi. Ketika kita mengulangi, kita akan lebih hina lagi. Begitu itu dibuat, hati pun akan semakin gelap dan kita tidak lagi menyadari bahwa ini dosa, ini dosa. Berlapis dosa itu sehingga semakin macam tak ada lagi cahaya dalam hati. Sehingga kadang-kadang kita merasa kita pandai, kita merasa kita lebih baik, kita merasa kita lebih banyak amalnya. Itu tanda gelap hati. Tapi kalau kita merasa kurang terus sehingga ingin menambah terus ibadah, kurang sedikit zikirnya sehingga ingin menambah lebih banyak dari zikir. Maka saya pernah sampaikan, saya pikir saya sudah banyak solawatnya 10.000, datang kawan 80.000 satu hari. Yang saya ajarkan sama dia, kau solawat 1.000 paling sedikit, 10.000 satu hari. Di pertemuan berikutnya sudah berapa? Sudah ada 10.000 saya bilang. 80.000. Terhanya hati saya kalah saya. Berapa kali lipat kalahnya? Awal baru 10, dia 80.000 satu hari. Jadi kan ini menjadi motivasi. Makanya tadi berteman dengan orang yang dekat, dengan orang yang soleh menjadi motivasi bagi kita untuk lebih baik. Tapi berteman dengan orang yang zalim, kita semakin jauh dari Allah, hati pun semakin gelap. Dan ini melupakan dosa yang lalu. Kita ingat dosa kita, maka itu butuhnya kita istighfar. Salah satu proses persiapan kita untuk menghadapi Ramadan ini menambah
kualitas dan kuantitas daripada istighfar yang kita lakukan dan zikir kita. Kuantitasnya ditambah, kualitasnya pun ditambah lebih baik. Artinya jumlah daripada zikir itu ditambah, kemudian diperbaiki isi daripada zikir itu lebih khusyuk kepada Allah, sehingga memproses hati itu lebih jernih, sehingga nanti di Ramadan kita lebih semangat dalam ibadah. Sayang menyia-nyiakan waktu Ramadan ini. Jangan lalu saja. Para sahabat Nabi, 6 bulan sebelum Ramadan dia sudah berdoa bagaimana supaya sampai ke Ramadan, bagaimana supaya dia ikut Ramadan. 6 bulan sebelum itu terus tidak putus mereka berdoa, beramal, berzikir, bertahajud kepada Allah, meminta supaya mengikuti Ramadan. Kita tidak, 2 bulan lagi, doanya 2 bulan memang. 2 bulan lagi, di bulan Rajab sampai bulan Syaban, baru sampai ke Ramadan. Saya baca-baca kitab kemarin, tadi malam. Mereka melakukan, para sahabat itu melakukan persiapan Ramadan itu 6 bulan sebelum hari H. Mereka sudah berdoa, tahajud, siang malam, berzikir, beramal, minta supaya Allah masukkan mereka mengikuti puasa Ramadan. Dan mampu mereka meningkatkan kualitasnya di dalam bulan Ramadan. Kualitas ibadahnya ditambah. Karena kekhawatiran mereka, dosa yang mereka lakukan terlalu banyak sehingga menyempitkan dan mengotori hati. Jadi kesempatan mereka untuk membersihkan itu di situ. Maka kita pun harus begitu, mencontoh, meneladani mereka, para sahabat Nabi Rasulullah SAW yang memberikan contoh kepada sahabat, dan sahabat yang memberikan contoh kepada kita. Kita tingkatkan kualitas kita dalam berzikir kepada Allah dengan memperbanyak juga mengingat dosa. Itulah istighfar tadi. Astagfirullah. Dalam beristighfar kan kita mengingat dosa-dosa kita yang lalu, kebohongan, kesalahan kita, kemudian terlalu sepele nengok orang, sepele nengok istri. Kadang-kadang kita sepele nengok anak, sepele nengok istri, membuahkan dosa. Sepele nengok orang tua, nengok kawan-kawan. Jadi insya Allah kalau kita banyak mengingat dosa, akan muncul pelan-pelan penyesalan demi penyesalan dalam kehidupan kita. Yang keempat, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang menutup hati itu, menggelapkan hati itu adalah tulul amal, panjang angan-angan. Wa huwa taraqqubu ma yustab'adu husuluh, yaitu menunggu-nunggu perkara yang dianggap keberhasilannya itu. Ini akan berhasil nanti, ini akan berhasil. Sementara yang ada nggak disiapkan, nggak diselesaikan, nggak disyukuri, nggak dijalani. Kita menunggu yang nggak pasti. Nanti datang ini. Sama contohnya dulu saya begini. Nanti kalau saya punya rumah sendiri akan saya siapkan ruang ibadah spesial. Jadi saya beribadah di situ nggak diganggu-ganggu. Sementara yang ada nggak dilakukan, nggak diibadahi. Di kamar bisa ya kita sendiri beribadah, berzikir panjang-panjang tanpa ada yang ganggu. Istri pun sudah mengerti, begitu kita duduk dia tidak lagi mengganggu, bahkan dijaganya anaknya supaya tidak lagi mengganggu masuk ke kamar karena mengetahui kita sedang beribadah. Itu nggak kita lakukan. Asik berangan-angan, nanti kalau ada rumah aku siapkan ini, tapi tak beribadah-ibadah. Begitulah kita kadang-kadang nengok orang, ada motivasi nengok orang beribadah, kita ingin beribadah. Jangan lakukan langsung ibadah, jangan nanti-nanti, jangan tunggu nanti. Kan orang Inggris bilang don't wait till tomorrow. Jangan tunggu sampai besok. Apa yang bisa kau kerjakan hari, kerjakan. Jadi artinya kalau hari ini kita bisa beramal 1000, kenapa harus besok? Kalau hari ini kita bisa bersolawat kepada Nabi 10.000, kenapa nunggu besok? Besok masih lapang, besok lapang waktu. Padahal lebih lapang waktunya hari ini daripada besok. Kita nggak tahu waktu kita besok. Besok setan datang, kau kesana aja dulu jalan-jalan. Begitu kesana cuma sama kawan, ayo kesana, ayo kesana. Padahal satu hari ini kita di rumah, duduk,
tapi kita tidak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita sepele nengok hati kita. Ah, biasa kok. Makin lembut hati itu, makin tunduk, makin rendah. Makin sering menangis, meneteskan air mata terhadap dosa yang kita lakukan. Kadang-kadang banyak yang sia-sia. Cakapnya sia-sia, pandangannya sia-sia, pendengarannya sia-sia, langkahnya sia-sia, gerakan tangannya sia-sia. Ini yang kita pikirkan. Jadi kita bermuhasabah, aduh kata ini, kok sering kali banyak kali. Sampai ada seorang ulama, tapi saya lupa namanya. Saking inginnya dia tidak melupakan Allah setiap detik, disiapkannya roti satu. Kalau dia lupa setiap detik, dia akan memukul badannya. Begitu dia lupa, bang. Begitu lupa kakinya mengen, bang. Begitu dia lupa tangannya untuk mengen, bang. Begitu lupa, pokoknya dipukulnya badan. Sampai pada akhirnya habis. Apa yang habis? Bukan tubuhnya. Roti itu habis, dipukulkan ke tubuhnya untuk mengingatkan dirinya kepada Allah. Kita apa riado? Apa semangat kita? Latihan kita untuk mengingat Allah apa? Latihan melupakan Allah sering banyak. Latihan mengingat Allah, latihan untuk melupakan Allah banyak. Termasuk ini latihan melupakan Allah. Ketika ditanya, aku mau ingat Allah, latihan sambil main handphone melupakan Allah. Banyak alasan. Kadang-kadang begitu kita bisa menyingkirkan ini semuanya, maka insya Allah perbaikan hati itu akan semakin baik. Terang. Jadi kalau 4 yang menggelapkan hati ini bisa kita jaga, kita hindari, maka insya Allah kita akan terbawa kepada hati yang terang, hati yang lembut. Sehingga nggak ada rasa cemburu melihat orang yang berbuat zalim, orang yang kaya, yang sia-sia. Cemburunya kita kepada orang yang beramal, beribadah. Jadi kayak pengen kita untuk beribadah lebih baik, bahkan lebih baik dari orang itu. Harta itu tak seberapa ya. Harta yang banyak bukan menjadi penjamin hidup senang. Harta yang sedikit bukan menjadi kita menjadi hidup yang susah. Maka perlunya sifat qanaah dalam hidup. Merasa cukup dalam artian ridho, rela. Rela, ridho dengan apa yang diberikan Allah. Indah hidup kalau ridho. Indah hidup kalau sifat hidupnya qanaah. Kalau sudah qanaah, merasa cukup, sedikit cukup, banyak cukup. Orang kaya banyak, makin gak cukup. Kalau nggak ada sifat qanaah, sifat pelit yang datang, tak mau berbagi, karena merasa kurang. Ketika ada merasa kurang terus, maka tidak ingin lagi berbagi. Karena harta itu semakin banyak, kalau semakin kurang perasaannya, dia akan sulit untuk mengeluarkan atau berbagi. Karena sama saya ada kurang, apa yang dibagi sama awak aja kurang. Cuma mau menolong orang, awak pun kurang. Awak pun perlu ditolong, katanya pula lagi. Tapi ketika hati itu merasa cukup, maka satu yang saya lihat, saya baca dalam kitab Bahrul Muhit, tafsir Bahrul Muhit, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka ia dicukupkan. Jadi tafsirnya dicukupkan, bukan akan diberikan Allah rezeki yang tak disangka-sangka. Biasanya begitu artinya. Tapi kalau di situ penjelasannya, rezeki itu dicukupkan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dicukupkan. Kalau sudah ada sifat cukup itu, enggak rakus kita dengan dunia ini. Cukup. Allah berikan kecukupan dalam diri kita. Dalam menyikapi kekurangan itu cukup, dalam menyikapi yang banyak itu dalam bentuk syukur, menambahnya. Jadi syukur itu akan ada dalam yang sedikit dan dalam yang banyak, kalau kita sudah tawakal kepada Allah. Tawakal artinya menyerah, berserah diri kepada Allah dengan rasa syukur, dengan cara menyerahkan semua, dalam artian menerima apapun yang diberikan Allah itu.
seberapa kecil pun yang diberikan Allah, kita serahkan kepada Allah, itulah yang terbaik. Jangan mengeluh. Kalau udah tawakal tidak lagi mengeluh. Tawakal kepada Allah. Hari ini dapat 100.000, tawakal, serahkan kepada Allah bahwa itu akan dicukupkan Allah. Kalau 100 juta, lebih cukup. Tawakalnya terang. Kalau 100.000 agak gelap. Bagaimana menyamakan tawakal yang banyak dengan yang sedikit yang diberikan Allah? Menyerahkan semua urusan itu kepada Allah, menjalankan semua perkara batin itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka katanya di sini wa an Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ashadda ma atakhawwafu alaikum khaslatani ittiba'ul hawa wa tulul amal. Itu kata Nabi. Sesungguhnya yang paling asyadda ini isim tabdil, inna asyadda ma atakhawwafu yang paling kutakutkan, sangat kutakutkan kata terhadap diri kalian ada dua hal. Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu, dan yang kedua panjang angan-angan. Yang pertama mengikuti hawa nafsu, yang kedua panjang angan-angan. Fa amma ittiba'ul hawa, maka adapun yang mengikuti hawa nafsu, fa innahu ya'dilu 'anil haqq, bahwasanya itu akan menyimpang daripada kebenaran. Mengikuti hawa nafsu itu akan menyimpang daripada kebenaran. Karena nafsu aja, tidak peduli lagi baik buruknya, yang penting kesampaian keinginan itu. Kesampaian. Tidak peduli ini baik atau tidak. Sama dengan makan tadi. Tidak peduli halal haramnya, yang penting saya bisa makan. Kan itu kata-kata. Tidak peduli lagi kekenyangan itu akan menggelapkan hati, yang penting bisa kunikmati. Hawa nafsu. Memutuskan. Wa ammatulul amal, dan adapun panjang angan-angan itu fal hubbul dunya, itu ada artinya cinta dunia. Semua diangan-angankan untuk kita. Itu hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Inilah 4 yang menggelapkan hati. Maka dibalikkan dari sini, apa yang menerangi hati? Ada katanya 4. Wa arba'atun min nuril qalbi, ada 4 yang menerangi hati. Batanun ja'iun min hadrin, perut yang lapar daripada kehati-hatian di ajali tayaqqudhin wa ta'ahhubin, kewaspadaan dan membuat persiapan. Artinya kita buat waspada dengan kalau lapar nanti akan memberikan efek negatif. Jadi kita perlu ada agak lapar-lapar. Wasahbatus sholihin, yang kedua berteman dengan orang-orang yang soleh akan menerangi hati, akan membuat nur hati kita itu semakin jelas dan semakin terang. Dan kemudian yang ketiga, hifdzuz dzunub al-madiyah, memelihara dosa-dosa yang telah lalu. Artinya mengingat-ingat dosa yang sudah kita lakukan, supaya menjadi pengingat dan penegas bagi kita bahwa masih banyak dosa yang kita lakukan, sehingga tidak ingin lagi menambah. Yang ada harus dikurangi dan dihilangkan dengan cara memperbaiki diri. Yang keempat, qasrul amal, memperpendek angan-angan. Habsuhu, yakni menahan angan-angan yang terlalu tinggi. Ketika kita sholat, panjang angan-angan kita, sambung menyambung. Mulai dari ada rumahnya bentuk begini, sampai begini, isinya lagi, udah ini kamar mandinya begini, habis itu tambah lagi mobilnya, habis itu tambah ini, angan-angan yang tidak pasti. Ada rumah, sudah ada rumah, masih mengangan-angankan rumah yang lainnya. Bukan yang angan-angan. Mensyukuri, menikmati rumah itu yang ada itu jauh lebih baik. Menikmati apa yang sudah ada pada kita dengan cara memprosesnya ke jalan yang diridhai Allah, itu jauh lebih nikmat daripada berangan-angan terhadap apa yang belum pasti. Itulah yang paling baik. Inilah yang harus kita perbaiki. Setidaknya 4 ini bisa kita persiapkan untuk Ramadan. Karena banyak kita di Ramadan kenyang-kenyangan. Buka semua selera. Mau buka nanti beli ini. Begitu nanti begitu masuk teh manis sama
kurma satu biji udah nggak termakan yang lain itu. Nah, tinggal akhirnya besok sayang basi, besoknya diulangi lagi. Herannya kita besoknya diulangi lagi. Nah, habis itu besoknya diulangi lagi. Tak ada bosannya. Itu kan apa? Mengikuti hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka